Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Pendidikan IPA C BP 19 dengan NIM 19231153. Di sini pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA, kami ditugaskan untuk membuat sebuah rancangan inovasi pembelajaran. Baiklah, sebelum saya memasuki contoh inovasi pembelajaran apa yang akan saya buat, saya akan menjelaskan dulu apa itu rancangan dari inovasi pembelajaran. Rancangan inovasi pembelajaran dapat dimaknai sebagai aktivitas persiapan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pembelajaran terbaru dari abad 21 dan terintegrasi dalam komponen maupun tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk rancangan inovasi pembelajaran yang akan saya ambil itu berupa media. Sebelum saya memasuki contoh media apa yang akan saya rancang sebagai inovasi pembelajaran, lebih baik kita mengenal dulu apa itu inovasi media pembelajaran. Inovasi media pembelajaran adalah suatu pengembangan media pembelajaran tepat guna yang baru atau memiliki kebaruan serta mampu memecahkan persoalan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil mutu belajar peserta didik. Selain itu, media pembelajaran merupakan bentuk alat yang disediakan guru untuk merangsang atau mendorong siswa untuk mempermudah belajar. Bentuk dari alat pembelajaran ini dapat berupa media audio, visual, maupun audiovisual. Dalam kurikulum 2013, mengamanatkan pembentukan karakter peserta didik sebagai pribadi pembelajar yang mampu menggali atau mengeksplorasi sendiri berbagai sumber belajar untuk menjawab rasa keingintahuannya. Pada kondisi ini, guru diharapkan bisa memposisikan dirinya sebagai fasilitator yang berfungsi untuk membantu siswa dalam proses belajarnya. Baik, untuk contoh dari rancangan inovasi media pembelajaran itu, saya mengambil contoh yaitu tentang e-modul. E-modul itu merupakan kumpulan materi pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik untuk belajar mandiri, yang dipelajari secara bertahap dan juga menyeluruh, disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan tugas, latihan, dan juga bahan evaluasi, serta bahan pendukung lainnya untuk menunjang proses pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu. E-modul merupakan modifikasi dari modul konvensional dengan memadukan pemanfaatan teknologi informasi sehingga modul yang ada dapat lebih menarik dan juga lebih interaktif. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan e-modul. Kelebihan e-modul dibandingkan modul konvensional lainnya itu adalah yang pertama, memiliki tampilan yang lebih menarik karena dapat dilengkapi dengan fasilitas multimedia seperti gambar, animasi, audio, dan juga video. Yang kedua, lebih interaktif karena siswa dapat melakukan evaluasi diri terhadap suatu kompetensi sekaligus dapat melakukan tindak lanjut serta mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan secara mandiri. Yang ketiga yaitu paperless, merupakan sebuah langkah di era digital untuk mengurangi penggunaan kertas, sehingga nantinya dengan adanya e-modul ini dapat mengurangi limbah-limbah kertas. Dan yang terakhir itu multiplatform. E-modul dapat digunakan berbagai peralatan seperti baik komputer, desktop, laptop, maupun sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam manfaat e-modul. Untuk manfaat dari e-modul sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dapat mengalihkan perhatian siswa. Maksudnya di sini, dari siswa itu membuka konten-konten pada smartphone dan jaringan internet yang kurang bermanfaat ke konten-konten pembelajaran yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, memberikan pilihan pada siswa. Memberikan pilihan kepada siswa untuk menggali sumber belajar yang menarik, interaktif, dan menjawab rasa keinginan tahuan mereka.
Yang ketiga, memberikan solusi. Memberikan solusi kepada siswa untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak. Dan yang terakhir, memberikan pilihan pada guru. Maksudnya di sini, memberikan pilihan pada guru untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi dan informasi, suka maupun tak suka akan berdampak pada dunia pendidikan dan juga pembelajaran. Baik, untuk struktur e-modul itu sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada judul, yang kedua ada petunjuk, yang ketiga ada materi, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Kita akan masuk ke dalam judul. Judul modul merupakan bagian yang berisi tentang nama modul dari suatu mata pelajaran. Yang kedua, petunjuk. Petunjuk umum bagian ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses pembelajaran, meliputi kompetensi dasar, pokok bahasan, indikator pencapaian, referensi, strategi pembelajaran, serta lembar kegiatan pembelajaran, petunjuk, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Untuk materi modul, pada bagian ini berisi tentang penjelasan secara rinci tentang materi-materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester dengan tujuan untuk mengukur kompetensi siswa sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penyusunan e-modul. E-modul mempunyai banyak arti yang berkaitan dengan kegiatan belajar mandiri. Setiap orang dapat belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri. Karena konsep belajar ini mempunyai ciri tersebut, maka kegiatan belajar itu sendiri juga tidak terbatas pada masalah tempat. Bahkan orang yang berdiam di tempat yang jauh dari pusat penyelenggaraan pun bisa mengikuti pola belajar seperti ini. Untuk tujuan penyusunan e-modul itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu memperjelas dan mempermudah. Maksud memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik peserta belajar, guru maupun instruktur. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar, mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Dan yang terakhir itu mengukur dan mengevaluasi, maksudnya memungkinkan peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi dirinya sendiri. Mungkin hanya itu saja rancangan inovasi media pembelajaran yang akan saya buat. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.